Halo Cin, gue masih di kantor sekarang. Sebetulnya lagi nungguin rush hour mau pulang, on the way home. Tapi karena masih penuh keretanya, jadi gue mendingan browsing-browsing dulu di kantor. Jadi gue lagi baca-baca koran nih. Salah satunya nih ternyata ada yang lagi heboh. Ribut antara Nikita Mirzani dengan salah satu pentolan ormas besar di Indonesia yang baru pulang dari Saudi. Pak Haji ini yang memang 3,5 tahun menetap di Saudi, dan apa gitu waktu itu dia kalau nggak salah hengkang dari Indonesia karena ada kasus dengan Mbak Firza, ya ingat kayak yang kece itu deh. Nah jadi si Niki ini mendadak jadi beken banget gitu loh, dan bahkan pendukungnya jadi bertambah banyak gitu, bahkan orang-orang yang dulu nggak ngefans sama dia mendadak sekarang jadi pada ngefans sama dia atau maksudnya mendukung dia lah gitu loh. Sebenarnya simpel, gara-garanya dia biasakan si Niki ini mengomentari kepulangan Pak Haji gitu loh, dan di salah satu komentarnya itu dia bilang ya paling ntar bikin kacau lagi lah, paling nanti ada demo lah apa segala macam gitu. Nah lihat aja di YouTube. Nah gara-gara pernyataan itu si Niki ini diancam lah sama pengikutnya Pak RS gitu. Nah jadi bahkan dibilang kalau dia nggak minta maaf dalam 24 jam rumahnya akan dikepung oleh 800 pasukan dari organisasi tersebut gitu. Nah siapa juga yang nggak kenal Niki ya, dia tuh kan makin makin dijabanin dia layanin gitu loh. Nah begitu seterusnya gitu. Memang pas kepulangan Pak Haji ini jalan dari dan ke bandara itu bisa dibilang lumpuh gitu loh, sehingga cukup mengganggu buat orang-orang yang akan bepergian dan juga yang baru pulang dari mana-mana dari luar negeri sih khususnya, karena itu di kedatangan luar negeri kan. Penyebabnya simpel gitu loh, karena para penjemput itu parkir gitu dan berhenti di mana-mana di sepanjang jalan ke bandara gitu. Bayang dong gimana stresnya gitu, kita udah mau terbang, udah punya tiket di tangan gitu, terus udah lengkap dengan hasil swab gitu ya, udah bikin tes macam-macam, terus ternyata gagal masuk gara-gara macet gitu. Sementara airlines mana mau tahu ya nggak sih gitu, yang ada tiket hangus padahal udah bayar mahal. Apalagi dalam kondisi sekarang itu kan orang yang terbang itu kalau nggak karena bisnis atau karena urusan keluarga atau karena emang benar-benar ada kebutuhan lah ya kan, berarti kalau ketika gagal berangkat itu kayaknya sesuatu banget kan ya nggak sih gitu. Oke, kembali ke persoalan Niki vs Pak Haji ini ya. Nah gara-gara perseteruannya ini nih gitu ya, jadi pendukung Niki memang makin banyak gitu, dan bahkan ada yang bilang Niki itu kayak pahlawan gitu loh. Jadi seperti Niki itu seorang pahlawan gitu lah kira-kira. Gue sendiri sih gue salut dengan kepribadian dia gitu, dan sikapnya Niki yang memang selalu dia itu orang sportif gitu. Kalau dia melakukan sesuatu dia siap dengan konsekuensinya gitu, yang gue suka dari dia. Memang terlepas dari segala kontroversi dia sebagai seorang dia, tapi dia tuh memang pekerja keras dan orang yang sportif kalau di mata gue ya. Nah tapi yang menarik gitu dari persetujuan dua bintang ini, khususnya ketika mendadak banyak sekali masyarakat yang mendukung Niki gitu ya, bahkan menyebut-nyebut Niki sebagai seorang hero gitu loh. Nah Niki gitu loh yang biasanya banyak dicibir sekarang jadi hero of the year, itu kan sesuatu banget gitu. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi gitu, dukungan terhadap Niki yang begitu pasif, kalau gue melihatnya dari sisi yang berbeda nih ya gitu ya, itu sebetulnya nunjukin betapa masyarakat sebenarnya rindu dengan sosok yang berani melakukan sesuatu gitu, yang konkret dalam berhadapan dengan ormas dan pentolannya gitu, khususnya ketika yang lain diam dan seperti kayak impoten gitu ya menghadapi kasus demi kasus yang dilakukan oleh orang ini gitu ya. Nah masyarakat merasa seperti terwakili oleh keberanian kita kalau menurut gue, karena ketika banyak petinggi dan perangkat negara yang terkesan tidak mampu bertindak atau tidak berani bertindak gitu ya, nah Niki berani berkata gitu. Nah dukungan ini juga sebagai bentuk konfirmasi bahwa masyarakat sebetulnya sudah hilang harapan dengan sistem dan perangkatnya gitu loh. Masyarakat udah capek juga sebenarnya, tapi nggak ada yang berani melakukan sesuatu gitu. Nah
Dan tentu saja ini kesannya jadi seperti pembiaran gitu loh. Bahkan jadi seperti ada indikasi fasilitasi gitu dengan kegiatan-kegiatan yang enggak sesuai dengan aturan yang di mata masyarakat nih ya gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya gini, nomor satu, waktu kendaraan jemputan dan penjemput yang dibiarkan berhenti di tengah jalan, bahkan berjalan-jalan dan berpiknik di taman gitu ya, sehingga menyebabkan kemacetan yang parah gitu loh. Nah ini DLLAJR-nya kemana gitu loh. Pemda di mana, izinnya itu bagaimana, protokolnya itu bagaimana gitu kan. Udah tahu kalau bapak ini pulang pasti penuh gitu loh, dan pasti sudah tahu gitu bahwa akan ada terjadi kekacauan. Harusnya sih itu sudah diantisipasi dong. Kalau sudah tahu akan banyak yang jemput, dibuatlah satu line khusus untuk penjemput misalnya, sehingga orang lain nggak menjadi korban gitu loh. Seperti itu misalnya. Nah ini seperti nggak ada persiapan sama sekali. Ini seperti kaget, kayak nggak tahu kan. Udah tau lah seperti apa gitu kan. Nah terus yang kedua misalnya ada pejabat yang malah sowan, sementara harusnya beliau dikarantina selama 14 hari, ini malah sowan. Ada apa gitu loh. Nah terus yang ketiga misalnya kayak ada pemberian izin resepsi pernikahan anaknya yang sekaligus juga maulid Nabi yang dihadiri oleh ribuan orang. Bukannya dibubarkan, ini malah ada dikasih 20.000 masker gratis. Ini saya baca dari koran juga nih tadi ini, 20.000 masker secara gratis dari Badan Penanganan COVID gitu. Nah ini kalau saya ngeliatnya nih apaan sih gitu loh. Ini aneh banget gitu ya gak sih. Itu duit dari mana? Satu. Terus yang ketika yang lain malah dihukum, didenda, dipermalukan di YouTube apa segala macam karena nggak pakai masker ya. Terus dan keliaran pas COVID. Nah ini malah difasilitasi gitu. Ini kan kepercayaan juga ujungnya ya gak sih. Nah terus juga yang keempat, ini Bapak Gubernur kita yang harusnya tegas melarang ini malah sowan gitu loh. Padahal sebelumnya bilang harus ada pembatasan dan sangat gatal pengen bikin PSBB. Sampai sini masyarakat dibuat mati gaya dong gitu loh, karena nggak ngerti mau bilang apa gitu loh. Nah kalau kejadiannya di Itali ya, udah dipastikan tuh Pak Haji RS ini pasti dihukum penjara gitu, dan hukumannya itu nggak main-main, seumur hidup, karena dijerat dengan dengan delik kriminal pembunuhan, dan pembunuhan juga tingkat pertama loh, jangan salah. Ini nggak main-main karena dianggap dengan sengaja menyebarkan penyakit yang bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian gitu. Itu kalau di Itali. Nah terus belum lagi nih isi pidatonya lagi ya, tadi karena gue dengerin juga iseng YouTube-nya gitu ya, nggak pantas banget deh dia ngucap kayak gitu di mimbar besar gitu ya, apalagi di hari ulang tahun di acara maulid Nabi Muhammad. Masa sih beliau ngata-ngatain Nikita Mirzani dengan lonte berkali-kali gitu loh. Pantas gak sih gitu. Satu, beliau itu katanya ulama, banyak pengikut, dan apalagi di situ mimbar besar acara maulid Nabi. Maulid itu kan acara ulang tahun Pak gitu ya gak sih. Dan di situ juga banyak sebetulnya datang anak-anak loh. Pertanyaannya, kita mau membentuk generasi Islam seperti apa di masa depan kalau misalnya pemimpin yang dijadikan panutan seperti itu dalam menyikapi sebuah masalah yang sebenarnya sangat sederhana gitu loh. Gitu. Jadi ya gitu deh pendapat gue hari ini. Pak Haji, gimana sih Pak? Jujur aja Pak Haji, aku rasa baginda Nabi juga nangis di kuburnya dengar pidato yang model begitu gitu loh Pak. Percaya deh.